Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalia, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kelas D Federal Ayah semester 4 akan mempresentasikan mengenai materi efektivitas dan mutu sekolah, mata kuliah makalah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Imam Nur Hidayat MPD. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian sekolah efektif, yang kedua karakteristik sekolah yang efektif, yang ketiga model-model sekolah efektif, dan yang terakhir ada usaha peningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Pengertian sekolah efektif. Sekolah berasal dari bahasa Latin yaitu skole, sekolah, skolai, atau sekolah, yang memiliki arti waktu luang atau senggang. Krishnamurti dalam Pora tahun 2004 mengatakan bahwa arti senggang mempunyai maksud waktu yang tidak terbatas bagi seorang dalam belajar baik sains, sejarah, matematik, atau tentang dirinya. Maka kami menyimpulkan bahwa sekolah adalah lembaga yang dirancang dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kepada peserta didik yang telah mempunyai aturan kurikulum dan kelengkapan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti ada efeknya, atau akibatnya, pengaruhnya, ataupun kesannya. Manjur atau mujarab dapat membawa hasil berguna mulai berlaku, sehingga efektif dapat didefinisikan suatu pencapaian tujuan yang dilakukan secara tepat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana dan target hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki manajemen yang baik, transparan, dan akuntabel yang mampu memberdayakan semua komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif. Poin yang selanjutnya yaitu karakteristik sekolah yang efektif. Karakteristik sekolah yang efektif menurut Ornstein dan kawan-kawan pada tahun 2011 yaitu a safe and orderly environment conducive to teaching and learning and not oppressive. Lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif untuk belajar mengajar, serta tidak ada penindasan. Siswa dan warga sekolah merasa nyaman berada di sekolah. Sekolah menjadi ekosistem yang subur untuk aktivitas guru dan siswa. Sekolah yang demikian juga disebut sekolah ramah anak dan guru. Yang kedua yaitu a clear school mission through which the staff shares a commitment to institutional priorities, assessment procedures, dan accountability. Misi sekolah yang jelas adanya komitmen tentang prioritas pembelajaran, prosedur penilaian, dan akuntabilitas. Siswa dan orang tua merasa percaya terhadap sistem yang ada di sekolah. Sekolah memiliki peraturan akademik maupun tata tertib dalam mengatur perilaku sosial maupun perilaku akademik. Yang selanjutnya yaitu model-model sekolah efektif. Adapun faktor yang menjadi bagian dari keefektifan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemimpinan yang tegas dan kuat. Beberapa studi, notabene Van de Grief pada tahun 1990 mengklaim bahwa secara prinsip sedikit sekali pengaruh kepemimpinan sekolah kepada orang lain. Yang kedua yaitu berharap yang tinggi. Suatu tantangan yang cocok bagi pemikiran atau kemampuan siswa. Sebagai catatan terakhir, faktor ini secara umum telah disetujui oleh para peneliti. Mortimer dan kawan-kawan pada tahun 1988 sebagai ditransmisikan dalam ruang kelas. Yang selanjutnya yaitu memantau kemajuan siswa. Sementara tanggapan bahwa monitoring saja tidak cukup. Kebanyakan peneliti telah menemukannya sebagai prosedur yang viral. Yang keempat yaitu ada tanggung jawab dan ketertiban siswa. Dalam kehidupan sekolah, peran aktif siswa pada kehidupan sekolah merupakan sesuatu yang penting. Yang selanjutnya yaitu pujian dan rangsangan, tidak seperti hukuman. Pujian dan rangsangan memberikan bentuk perilaku positif. Yang terakhir yaitu ada keterlibatan orang tua dalam kehidupan sekolah. Keterlibatan orang tua pada sekolah merupakan salah satu isu penting yang didiskusikan dalam dunia pendidikan sekarang ini. Untuk poin yang terakhir yaitu usaha meningkatkan efektivitas mutu dan sekolah. Mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara yang baik dan sebaliknya. Hal ini berarti mutu dalam pendidikan merupakan sesuatu yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan di dunia pendidikan yang makin keras.
Menyusun rencana peningkatan mutu sekolah yang efektif. Untuk memastikan rencana peningkatan kualitas yang sukses, harus menyusun tujuan yang jelas dan ringkas yang sejalan dengan hasil yang diinginkan. Setiap tujuan harus terukur dan dapat dicapai sehingga kemajuannya dapat dilacak dan dipantau. Adapun cara peningkatan mutu sekolah dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Seperti yang pertama yaitu perlu menentukan tujuan dan rencana yang diinginkan atau yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu perlu membuat sasaran yang terukur terkait tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu dengan cara memilih metode pengumpulan data seperti survei dan wawancara dan lacak kemajuan terhadap tujuan. Yang terakhir yaitu gunakan data tersebut untuk membuat keputusan berbasis bukti tentang langkah atau perbaikan selanjutnya. Demikian pemaparan materi dari saya, Akmalia. Banyak kurang lebihnya